Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys. Kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tahu. Di episode penghujung ini akan semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Akhirnya Leo dan Laisa berbicara masalah rumah tangga baru mereka yang hanya seujung kuku nih guys. Laisa mengajak Leo untuk pulang. Namun Leo mengatakan kepada Laisa kalau saat ini dia tidak bisa mengikuti keinginan Laisa karena ia ingin bersama istrinya yaitu Siska. Dengan rasa pedih dan kecewa, akhirnya Laisa pun pulang sendirian karena Leo tidak mau ikut bersamanya. Sementara itu Siska yang berada di ruangannya Helmi merasa gelisah karena Leo belum juga datang menyusul Siska ke ruangannya Helmi. Siska ingin menyusul Leo namun dilarang oleh Tante Arnas karena sebentar lagi Helmi akan sadar dan pastinya Helmi akan menanyakan Siska. Akhirnya Siska tidak dapat meninggalkan Helmi demi keinginan yang dipinta oleh Bu Arnas. Dan saat Helmi sadar, Helmi pun melihat Siska dan mengatakan kepada Siska agar Siska pergi saja untuk menemui Leo. Mendengar ucapan Helmi yang baru sadar ini, Siska pun sangat sedih. Namun Helmi dengan kebesaran hatinya merelakan Siska untuk bersama Leo. Karena ia sudah menyadari kalau cintanya tidak dapat dipaksakan terhadap Siska. Ia juga menyadari kalau dulu Siska pernah berkata kalau suatu saat Helmi akan merasakan sakit yang begitu mendalam ketika Leo kembali. Dan di saat habis operasi inilah Helmi pun menyadari kalau ia akan kehilangan Siska nih guys. Sementara itu Leora di ruangannya yang ditinggal sendirian oleh Leo dan Siska merasakan kehausan. Ia pun berusaha untuk mengambil air minum, namun karena tangan kecilnya yang tidak kuat dan tangannya sedang dihimpus, gelas itu pun pecah. Siska yang sedang bersama Leo merasa gelisah. Akhirnya Leo dan Siska pun masuk ke ruangan Leora kecil dan melihat kalau gelasnya sudah pecah. Namun Leo yang tidak mengetahui hal ini marah kepada Leora. Leora pun sangat kesal dimarahi oleh Leo. Ia mengusir Om Leo. Siska pun menoleh kepada Leo dan mengatakan kepada Leo kalau ini bukan salahnya Leora. Karena Leora tidak kuat memegang gelas itu nih guys. Dan di scene selanjutnya Leora kecil yang merindukan Helmi menjenguk Helmi ke ruangannya. Leora memeluk Helmi dengan sangat erat karena ia sudah kangen kepada Helmi nih guys. Dan Helmi pun begitu juga sangat kangen kepada Leora. Namun Leo yang melihat kejadian ini tidak suka, ia langsung menggendong Leora dan membawa Leora pergi dari ruangan Helmi. Karena Leo merasa kalau selama ini Leora sudah terlalu dekat kepada Helmi sehingga Leo ingin memisahkan Leora dari Helmi agar Leora tidak terlalu dekat lagi kepada Helmi. Dan di scene selanjutnya juga diceritakan kalau Leora ini tetap kembali ke ruangan Helmi karena ia kangen kepada Helmi. Diam-diam Leora masuk ke ruangan Helmi dan menemui Helmi. Leora mengatakan kepada Helmi kalau ia sangat menyayangi Helmi dan ia membenci Papa Leo. Namun Helmi menasihati Leora agar Leora bisa dekat dengan Papa Leo karena Leo adalah ayah kandungnya Leora kecil. Dan di saat Leora sudah sembuh,
Leo dan Siska pun akan membawa Leora pulang. Namun Leora ngotot ingin menemui Helmi karena ia ingin berpamitan kepada Helmi. Siska pada awalnya menghalangi niat Leora kecil ini. Namun Leo membujuk Leora dan akhirnya mereka pun mengalah untuk menemukan Leora dengan Helmi. Di saat itu Helmi juga akan pulang bersama Bu Arnas. Akhirnya Leora pun bertemu dengan Helmi. Disinilah kejadian yang sangat mengharukan antara Leora dan Helmi. Leora pun berpamitan kepada Helmi. Dengan muka sedih dan lusuh pun akhirnya Helmi melambaikan tangannya kepada Leora kecil, tanda perpisahan kepada Leora. Namun sesampainya di rumah Tante Monik atau rumahnya Siska, Leora yang sudah kangen kepada Bu Monik pun langsung berlari memeluk Bu Monik. Yang Bu Monik mengajak Leora untuk segera beristirahat. Namun tidak lama kemudian Leo mendapatkan telepon dari ibunya atau si nek lampir Tante Marisa. Ia mengatakan kepada Leo kalau ia ingin ditemani Leo karena saat ini Tante Marisa sedang sendirian. Siska yang mendengar kalau Leo mendapatkan telepon dari ibunya, ia mengatakan kepada Leo kalau ia bersedia bersama Leora untuk tinggal di rumahnya Tante Marisa. Namun Leo teringat akan perkataan Johnny bahwa dulu Tante Marisa sangat jahat kepada Siska sampai-sampai Siska hampir keguguran oleh ulah ibunya dan ia juga termakan hasutan sehingga menikahi Laisa. Leo pun akhirnya menghalangi niat Siska untuk ikut ke rumahnya dan ia pulang sendirian karena ia tidak mau kalau Tante Marisa mengulangi perbuatannya untuk menyakiti Siska. Sesampainya di rumah ternyata Laisa menyambut Leo dan mengajak Leo agar segera masuk ke kamar. Namun Leo menolak permintaan Laisa dan saat itu juga Rizky datang. Ia berkata kepada Rizky kalau ia akan menepati janjinya. Leo pun mengatakan kepada Raisa agar Laisa mengerti kalau saat ini ia sudah kembali kepada Siska dan segera melupakan pernikahan mereka nih guys. Yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya, Tante Marisa kembali akan menghasut Laisa untuk tidak mau bercerai dengan Leo. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.